Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai matriks parity check. H ini kita punya matriks H. Matriks H ini didefinisikan sebagai matriks dengan ukuran M kali N. M kali N. Di mana matriks H ini adalah isinya matriks P dan matriks identitas dengan ukuran M. Nah, M ini bisa kita peroleh dari N minus K. Sudah dijelaskan di pertemuan di materi sebelumnya. Dan IM ini adalah matriks identitas orde ke M. Identity matrix orde ke M. Maka matriks H transpose adalah matriks P transpose dan di bawahnya ada matriks atau diletakkan matriks identity orde ke M. IM yang ini. Maka kita bisa memperoleh uh, matriks generator dikalikan dengan matriks H transpose adalah uh, matriks yang isinya I atau identity dengan orde ke K dikalikan dengan matriks P transpose dikalikan dengan matriks P transpose di bawahnya ada komponen dari matriks identity dengan orde ke M. Yang ini adalah sama dengan matriks P transpose dikalikan dengan matriks P transpose. Ya. Nah, IK kali PT ditambah IK kali IM. PT PT dikalikan dengan PT ditambah PT dikalikan dengan IM. Maka hasilnya adalah eh, matriks P transpose ditambah matriks P transpose. Ya. Yang kalau dia sama maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Matriks 0 ini adalah matriks dengan ukuran K dikalikan dengan M. Isinya 0 semua. Nah, dengan meninjau beberapa persamaan yaitu 11,7 sampai dan 11,12, maka kita bisa peroleh persamaan kode C dikalikan dengan matriks H transpose sama dengan eh, kode word D atau data ini dikalikan dengan matriks generator dikalikan dengan matriks H transpose adalah sama dengan 0 ya, vektor 0, 0 vektor disebut vektor 0 karena 1 dikali M ukuran matriksnya. Matriks H ini disebut dengan matriks parity check. Matriks dari kode C. Nah, dari awal-awal kita bicara semuanya kode C. Dan matriks H ini memiliki jumlah eh, baris yang linearly independent. Independen tidak bergantung dengan baris lain. Dengan minimum distance dimensions dari linear block code C ini adalah sangat terkait dengan matriks parity check H. Ya. Nah, dalam hal ini bisa diturunkan teorema bahwa minimum distance dimension dari linear block code dari kode blok linear C adalah sama dengan jumlah minimum dari baris matriks H transpose yang dijumlahkan eh, menjadi 0, di mana H transpose ini adalah matriks parity check ya transpose, di mana HT adalah matriks transpose dari matriks parity check H.
untuk kode C. Di matriks parity check ini adalah matriks H. Matriks H ukurannya M kali N. Selanjutnya kita masuk ke dalam sindrom decoding. Jadi misalnya kita mempunyai R sebagai kode word yang diterima dengan panjang N. Ya. Ketika kode word C dengan panjang N yang dikirim melalui kanal yang ternoisy. Ya. Jadi C kode wordnya dikirim lewati kanal karena di kanal ada noise. Nah, lalu diterima kode word R. Kode word R merupakan kode word C yang ditambah noise. Ya, ini maka R itu merupakan kode word C yang ditambah modulo 2 dengan E, di mana E adalah error pattern. Sehingga E sama dengan R ditambah C. Nah, kita tinjau untuk satu single error berikut yang direpresentasikan dengan E sama dengan 0 bla 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 1. Nah, di sini ada satu ini menunjukkan terdapat error satu buah ya pada urutan atau indeks ke ITH position. Kalau 0 pada error pattern ini menunjukkan tidak ada error. Maka selanjutnya kita melakukan evaluasi untuk R dikalikan dengan matriks parity checknya yang telah ditranspos ya, parity check matrix. R ini adalah keyword yang diterima sama dengan R digantikan dengan CE. C ditambah E modulo 2 dikalikan dengan H transpose sama dengan CH transpose ditambah EH transpose. Nah, CH transpose ini adalah 0 ya, CH transpose. Nah, ini kita dapat dari teori ini CH transpose itu nilainya adalah 0. Kode word C jika dikalikan dengan transpose matriks parity checknya maka hasilnya adalah eh, kode vektor 0 yang ukurannya 1 dikali M. Nih. Nah, ini kode vektor 0 hasilnya K, tinggal yang tersisa adalah E error pattern dikalikan dengan H transpose. Nah, ini disebut dengan sindrom. Gitu. Nah, S ini disebut dengan sindrom dari kode word R yang diterima. Jadi disebut dengan S. Kalau kita tinjau lagi contoh 63 systematic linear block code yang sebelumnya kita sudah bahas. Di situ ada 3 parity check bits yang diperoleh dari penjumlahan modulo 2. Maka jika misalnya R-nya atau kode word yang diterima adalah 010111, lakukan dekode pada kode word yang diterima ini dengan mencari lokasi error dan bit yang ditransmisikan itu apa. Maka kita peroleh di sini kita kembali pada persamaan yang sudah kita hadirkan di slide sebelumnya. H transpose sama dengan P transpose IK I3. Ya, kita kembali lagi ini tentunya K-nya adalah 3 ya. Karena ini N, ini K.
Jadi karena K-nya 3, I-nya 3. IK, IK. Jadi sehingga I3 ini ya. Maka kita masukkan yang IK adalah ini. Nih, ini adalah matriks diagonal untuk orde ke K. Sedangkan P transposnya adalah yang ini. Dapat dari mana? Dari sini. Ya, ditranspos. Ya, kalau lupa silakan diputar lagi video sebelumnya. Nah, sekarang kita punya R yang diterima adalah 0, 1, 0, 1, 1, 1 yang ini. Maka sindrom dari R adalah R dikalikan dengan matriks transpos. R turun 0, 1, 0, 1, 1 dikalikan dengan matriks transpos yang ini masuk sini. Ya, maka dari sini 0 dikalikan dengan 1 modulo 2 ya. Ditambah dengan 1 dikalikan 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 hasilnya 1. Iya kan? Ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Sorry. Ini 1, ini 0, ini 0. Hasilnya 1. Ya, sekarang. Nih hasilnya. Sekarang. 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 kali 0, 0. Ada 2 0. Ada 2 satunya. Maka 1 ditambah 1 adalah 0. Ini hasilnya. Dan yang ini juga begitu cara mengalikannya dan mendapatkannya. Oke. Maka di sini kita cek lagi. Sindrom ini, S ini adalah sama dengan ya, sama dengan ini namanya matriks H transpos. Baris keempat di matriks H transpos. Ya, ini. Sin S is equal to the fourth row of H transpose. Ya. First, second, third, fourth. Nah, ini yang keempat. Nah, ya. Nah, karena ini sama dengan ini, baris keempat, maka terdapat error, dapat diindikasikan bahwa terdapat error pada bit keempat. Lihat, 1, 2, 3, 4. Nah, ini errornya yang ini. Oke, maka terdapat error pada bit keempat. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Kita sekarang bicara tentang sindrom decoding pada contoh ini. Sindrom decoding itu diperoleh dengan sindrom sama dengan R dikalikan dengan H transpose. R ini adalah bit yang diterima atau kode word yang diterima. Received. Ada yang error, ada yang tidak. Tapi kita di sini mau cek. Ceknya gimana? Dengan mengalihkan R-nya yang diterima apa? Ini R yang diterima. Saya ke sini. Dikalikan dengan matriks H transpose-nya. Matriks H transpose-nya adalah ini. Yang ini. Maka hasil perkalian matriks ini akan diperoleh sindrom 100. Sekarang cocokkan. Yang dicocokkan apa? Sindrom ini dengan baris keberapa dari
matriks H transpose. Yang dengan ini tidak sama, tidak sama, tidak sama. Yang ini sama. Maka dia sama dengan ini. Ini adalah baris keempat. Baris keempat dari matriks H transpose. Ya. Karena yang tidak yang sama dengan sindrom ini adalah baris keempat, maka diduga yang salah dari bit yang diterima itu adalah bit keempat. Bit keempat yang ini. Maka bit yang benar adalah kalau satu salah berarti yang benar nol. Karena hanya dua kemungkinannya, satu dan nol. Maka bit yang kode word yang dikirimkan sebenarnya adalah 010011. Ya, ini salah. Satu ini salah gitu. Dari kode word ini karena menggunakan sistematik linear block code 6,3 yang artinya N-nya 6, K-nya 3, maka kita bisa peroleh datanya adalah di 3 bit pertama. Karena K sama dengan 3. 3 bit pertama adalah 1, 2, 3 ini. Ya. Jadi datanya adalah 0, 1, 0 atau ini. Gitu ya. Nah, jadi errornya adalah, kalau kita kembali ke pertanyaan, errornya adalah di baris bit keempat, dan data yang ditransmisikan adalah 010. Ya, coba dipahami lagi. Nah, ini sekedar review saja ya, dari penjelasan saya tadi, bahwa sebuah kode blok linear n, k, kode bloknya adalah C. Kode blok linear C n, k kita definisikan sebuah vektor kode C dan sebuah vektor data D. Sebuah vektor C dan ini vektor C, ini vektor D. D itu D1 sampai DK, C itu C1 sampai Cn, di mana N lebih besar dari K. Bila bit-bit data terletak di lokasi spesifik vektor kode C, jadi di vektor ini ada bit-bit datanya, maka kode C itu disebut sistematik. Bila lokasinya tidak spesifik pada kode C, disebut tidak sistematik, gitu ya. Kode sistematik C, C1 sampai CK ini ya. Jadi di awal di sini, di awal ini ditaruh kode sampai CK yang ini ya. C1 sampai CK karena D-nya adalah D dari indeks 1 sampai indeks K. Terus CK plus 1 sampai CN. Ya, ini contoh kode sistematik. D1 sampai DK, B1 sampai BK. Bit-bit paritinya ada di belakang. Ya. Nih bit paritinya. Parity bit. Ya. Yang ini data. Selain model seperti ini, ada juga model yang parity bitnya di depan. Ini bit parity, yang ini bit datanya. Nah, di sini diasumsikan bahwa K bit pertama dari C, dari contoh sebelumnya, atau untuk case pertama ini, kode sistematik yang ini, ya, maka K bit pertama di C adalah bit-bit data, dan N minus K bit terakhir atau yang ini, N minus K yang terakhir itu yang ini, itu adalah uh, bit terakhir adalah bit parity check yang dibentuk oleh kombinasi linear bit-bit data atau C1 ya, seperti di awal ya, C1 sama dengan D1 sampai DK ini. Lalu CK plus 1 sampai CN itu adalah hasil dari penjumlahan modulo 2 terhadap uh, parity check bit dikalikan dengan datanya. Ya. Nah, ini CK. Sehingga bisa diperoleh bentuk matriksnya adalah C sama dengan D kali G seperti ini hasilnya ya. Di mana M sama dengan N minus KM itu yang ini maksud. Nah, ini review saja. Nah, matriks generator itu adalah matriks yang dibentuk dari matriks identitas dan disandingkan dengan matriks parity
parity check yang telah ditranspos, atau matriks G itu sama dengan P transpose eh, dan eh, matriks identity order ke K ya. Ini tergantung dari bagaimana meletakkan dari kode C-nya tadi. Ada yang paritinya di depan, ada yang paritinya di belakang. Matriks G disebut matriks generator ukuran K. Ini maksudnya K dikali N, bukan KXN ya. Harus mempunyai RNK, artinya K baris matriks, G yang bebas linear. Dimensi IK adalah matriks identitas order K, dan PT adalah matriks transpos dari koefisien matriks P ya. Nah, PIJ maksudnya yang ini isinya satu atau nol. Ini maksudnya ini. Ya, setiap komponennya satu atau nol. Matriks parity check H yang ukurannya M kali N, bukan MXN ya. M kali N dapat didefinisikan sebagai H sama dengan P, matriks P, lalu dimampatkan ke sana matriks I pada order M, di mana M sama dengan N minus K, dan matriks identitas itu memiliki order M. Maka untuk transposnya, untuk H transpose bisa diperoleh dengan P transpose, di bawahnya diletakkan matriks identity dengan order M. Dengan memakai persamaan G sama dengan IK, lalu ada P transpose dan matriks H transpose yang ini, maka diperoleh G matriks generator dikalikan matriks H transpose itu sama dengan matriks P transpose ditambah modulo itu dengan matriks P transpose, hasilnya adalah kode vektor zero yang ukurannya matriks zero yang ukurannya adalah K dikali M. Jadi seukuran K dikali M semua isinya adalah 0, 0, 0 dan seterusnya ya. Ini K, ini M banyaknya. Dengan memakai persamaan ini, sorry. Dengan memakai persamaan C sama dengan vektor data D dikalikan matriks generator dan matriks generator G dikalikan dengan matriks generator H transpose itu adalah sama dengan matriks 0, 0, maka dapat diperoleh bahwa ini yang perlu diperhatikan, bahwa vektor C dikalikan matriks H transpose itu sama dengan eh, vektor data D dikalikan matriks generator dikalikan dengan matriks H transpose itu hasilnya adalah vektor zero. Kalau yang ini adalah matriks dengan ukuran K dikali M. Kalau yang ini adalah vektor dengan ukuran 1 dikalikan dengan M. Ya. Matriks H ini disebut matriks parity checks. Untuk kode C, rank H adalah M sama dengan N minus K, dan baris-baris H adalah bebas linear ya, independen, tidak bergantung pada baris-baris lainnya. Matriks parity checks ini ya kita bisa tinjau juga untuk jarak minimumnya demin dari blok code linear C. Relasinya dekat dengan matriks parity check H dengan dinyatakan dan teorema berikut: jarak minimum demin kode blok linear C adalah sama dengan jumlah baris minimum matriks H transpose yang penjumlahannya adalah 0, di mana H transpose atau matriks H transpose adalah transpose matriks parity checks H ya. Ini jumlah baris minimum matriks H transpose yang penjumlahannya adalah 0. Ya, vektor 0. Nah, ini terkait dengan decoding syndrome. Maka bila kita memiliki R adalah kode word dengan panjang N,
sebagai kode word yang diterima. Jika kode word C dengan panjang N yang dikirim, maka kita bisa memperoleh yang diterima tadi kode wordnya adalah kode word C ditambah modulo itu dengan kode word E, di mana E ini adalah error pattern yang diperoleh setelah melewati kanal, sehingga kita bisa peroleh E-nya adalah R ditambah C. Maka di sini ditunjukkan kode word C, misalnya yang diterima ini adalah 0, harus 0 semua, dan jika ada satu itu menunjukkan posisi adanya error, gitu. Posisi ke I. Maka untuk dilakukan evaluasi terhadap eh, kode word R dikalikan dengan H transpose tadi diperoleh ah, R itu adalah C plus ah, E modulo 2, maka kita pecah menjadi CHT ditambah EHT sama dengan CHT tadi balik ke teori sebelumnya. Kita sudah perlu CHT ini sama dengan nilainya adalah 0, vektor 0 yang ini ya, dikalikan dengan EHT sama dengan ini nggak ada, jadi EHT sama dengan ini adalah matriks sindrom. S ini disebut dengan sindrom kode word yang diterima karena R kode word R masuk atau diterima pada decoder. Nah, ini yang penting nih. Dengan memakai S ya, sindrom tadi, kode word S tadi dengan S sindrom tadi, dan ingat bahwa E dikalikan dengan matriks HT adalah baris ke I matriks HT, kita dapat mengidentifikasi bahwa posisi error dengan membandingkan S dengan baris HT. Nah, ini yang penting. Membandingkan S dengan baris HT. Jadi misalnya baris ketiga yang sama antara baris ketiga dari HT sama dengan S, atau S ini sama dengan baris ketiga HT, ya. Maka kita bisa mengetahui bahwa di baris di maka posisi ke I adalah terjadinya error, gitu ya. Nah, metode ini yang seperti sudah saya tunjukkan di contoh soal tadi untuk decoding ini disebut dengan sindrom decoding, sehingga kita bisa tahu errornya di mana dan kita bisa memperbaiki error tersebut. Nah, ini sebagai catatan, tidak semua pattern error atau E tadi bisa didekodekan dengan benar untuk menggunakan sindrom decoding. Sindrom 0 memberikan indikasi bahwa R adalah sebuah kata kode yang dianggap 0. Berarti sindromnya kalau tadi di contohnya kan 100, berarti baris ke, dan ketika dicek di matriks paritinya adalah baris keempat. Berarti di bit keempat dari receive, di bit keempat dari R-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini itu adalah yang error gitu ya. Maka jika sindromnya adalah 0 semua, maka mengindikasikan bahwa R-nya adalah kata kode yang dianggap benar. Dengan sindrom decoding, sebuah kode blok linier N, K dapat mengkoreksi sampai T error per kode word bila N dan K memenuhi batas Hamming. Jadi batas Hamming ini harus dipenuhi supaya kondisi ini bisa terpenuhi. Artinya supaya dia bisa melakukan koreksi kode. Kondisinya adalah 2 pangkat N minus K harus lebih besar dari sum I dari 0 sampai T. T ini adalah jumlah error per kode word dikalikan dengan kombinasi ya n choose i, di mana n choose i itu equal sama dengan n faktorial dibagi n dikurang i faktorial dikalikan dengan i faktorial. Nah, ini sudah dibahas. Kode blok ini atau kode blok yang memenuhi persamaan 2 pangkat n minus k sama dengan sigma dari i sama dengan 0 sampai t, dan kombinasi n choose i disebut kode perfect. Ya, ketika dia sama dengan berarti perfect ya. Kode-kode prefix single error correcting disebut Hamming code. Nah, ini ya.
Akhirnya kita sampai pada Hamming code. Kode-kode perfect, kode perfect ketika 2 pangkat N minus K sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai T, di mana T-nya itu adalah jumlah error yang bisa dikoreksi per kode word dikalikan dengan kombinasi NI. Ini kombinasi NI ini biasa kalau di eh, kita sebut juga N, K ya. Jadi K itu terkadang disebut oh enggak, tetap I ya, NI ya. Maka kode-kode perfect yang memenuhi ini disebut kode Hamming. Oke. Contoh, kita punya parity checks H sama dengan seperti ini. Tentukan generator matriksnya. H tentunya kita bisa peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 berarti ini N-nya 6, ini K-nya 3. Matriksnya memiliki N6 dan K3. Menggunakan equation yang 11.11, cek lagi. Maka kita bisa peroleh bahwa P transposnya adalah yang ini ditranspos ya. Artinya yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Nah, ini P. Ketika ditranspos menjadi seperti ini. Lalu kita bisa menentukan generator matriksnya adalah G sama dengan I karena K-nya ada 3. Ini K-nya adalah 3. I3 dikali P transpos. Jadi kita buat I3-nya ini itu adalah ini dikalikan dengan P transposnya masuk ke sini. Nah, ini adalah keseluruhannya disebut generator matriks. Oke, mungkin sampai di sini dulu, bisa diperhatikan dulu atau diulang lagi videonya jika tidak mengerti. Next kita akan bahas yang B dan C.